mendahulukan kaki di kiri. Kalau mau masuk ke tempat yang derajatnya lebih mulia atau lebih rendah daripada tempat kita, maka kita pakai kaki kiri. Misalnya antara ruangan rumah yang lain dengan WC, itu kira-kira lebih rendah mana derajatnya? WC ya. Maka kalau kita mau masuk WC, kaki kiri dulu. Kalau mau keluar, kaki kanan. Kalau misalnya kita keluar rumah mau ke masjid, pakai kaki apa? Pas keluar rumah pakai kaki kiri. Karena luar rumah itu lebih mulia atau lebih rendah dari rumah? Biasanya orang tidur di rumah apa di luar? Di rumah. Maksudnya yang dianggap secara umum lebih mulia. Kan belum ke masjid, tapi kecuali kalau rumahnya nempel masjid, rumahnya pintunya langsung loncat bisa. Jadi jangan bingung. Jadi setiap melangkah pun ada aturannya. Kita ini langkah kaki itu mau masuk atau keluar, nah, harus dipikir pakai kaki kanan atau kaki kiri atau pakai kaki kiri. Ya. Jangan bingung. Nah, saya bingung pakai kaki kanan atau pakai kaki kiri. Akhirnya loncat, kocok, dua-duanya langsung. Kalau saya bingung, lihat kira-kira yang kita mau masuk ini tempat apa. Nah, kalau ke WC berarti dahulukan kaki kiri. Ya. Terus jangan membawa sesuatu yang mengandung atau di sana dituliskan lafaz Allah. Dan ini hukumnya kalau secara fikih tidak sampai haram sebetulnya, tapi makruh, ya, makruh. Seperti kita membawa cincin yang ada lafaz Muhammad, atau sekarang ada baju yang ada lafaz Allahnya, kaos yang ada kalimat tauhidnya, itu usahakan lepas dulu. Mana soalnya saya masuk WC umum, gimana kalau gitu? Nah, maka masuknya tidak dosa karena tidak haram, cuma tadi makruh. Jadi harus ada perlakuan khusus itu. Misalnya kita bawa Al-Quran atau bawa sesuatu yang ada lafaz Allahnya, pas mau masuk ke WC, ya usahakan. Misalnya kalau kita simpan di luar, nggak ada orang untuk dititipi, terus takut hilang dan sebagainya. Kita masuk tapi dengan catatan lakukan perlakuan khusus. Contohnya taruh di atas atau di bulan dulu pakai kain ditutupin dulu atau gimana. Kalau cincin kita sapuin dulu bisa. Intinya ada perlakuan di mana itu menunjukkan kita takdim terhadap lafaz tersebut. Dan kita ini membahas adab, ya, adab. Jadi tidak membahas fikih secara detail halal, haram, makruh, sunnah. Jadi masuk kaki kiri, pastikan tidak ada benda yang bertuliskan lafaz Allah dan lafaz Rasulullah. Terus usahakan juga pakai penutup kepala, dan kalau WC-nya kotor atau masih di tempat di kampung-kampung gitu, usahakan pakai sendal alas kaki, kecuali yang WC-nya sudah terawat bersih. Boleh tidak juga. Nah, terus baca doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali di kitab ini yang dicantumkan adalah bacaan Bismillahi a'udzu billahi minadz sinasi al-khabithi al-mukhbithi syaitonir rajim. Atau yang lebih masyhur, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau itu enggak hafal, kebangetan ya. Tuh, kalau misalnya ada memang yang enggak hafal, benar-benar enggak hafal, minimal bismillah ya. Supaya apa? Setiap langkah itu kita jadi ibadah. Mau masuk WC pun jadi nilai ibadah karena mengikuti sunnah, mengikuti Rasul. Lalu ketika keluar kita mengucapkan ghufranaka. Terus ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yudhini wa alqa fi ma yanfa'uni. Pertama dengan bacaan ghufranaka, memohon ampunan kepada Allah. Karena apa? Salah satu hikmahnya karena kita di WC kan tidak berzikir.
Meskipun dengan lisan kan tidak boleh. Kita tidak boleh berzikir dengan lisan. Kalau dengan hati ya ingat Allah boleh, tapi tidak boleh diucapkan. Ya, sehingga padahal tuntutan dari Allah, kita sebagai muslim harus tidak boleh lepas berzikir. Hanya untuk mengganti tadi zikir lisan yang tidak boleh selama di kamar mandi, kita ucapkan gufron. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon ampun. Kepada Engkau lah kami memohon ampunan. Gitu. Gufronaka, terus kita bersyukur alhamdulillahilladzi adhaba anil ada ya adhaba anni ma yu'dini, kalau gitu. Adhaba anni ma yu'dini. Allah telah menghilangkan penyakit kita. Kita bersyukur, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit atau kesakitan kita. Karena kalau kita tidak buang air, sekali lagi itu adalah penyakit. Kalau tidak ada yang dikeluarkan, boro-boro buang air kecil atau buang air besar, kentut saja kita tidak kentut, itu sudah jadi penyakit. Nah itu makanya ucapkan alhamdulillah. Lalu disiapkan juga alat-alat untuk bersuci atau istinja. Kalau bahasa Sunda apa istilahnya? Punten non omeh atau cebok. Gitu. Nah, kita langsung praktekkan. Jadi jika masuk, ada yang mau ke depan? Jadi masuk misalnya garisnya mana? Nah, garisnya ini. Nah, berarti kalau masuk pakai tangan, pakai kaki ya, jangan pakai tangan. Pakai kaki kiri. Nah, kaki kiri. Kalau kita kelepasan pakai kaki kanan, boleh ditarik lagi. Dengan keinginan kuat kita ingin mengikuti sunnah Rasul, itu bagus. Kita pakai kaki kiri. Sebelum itu berdoa ya, berdoa dulu. Berdoa itu sudah masuk atau sebelum masuk? Belum. Kalau dengan lisan. Kalau sudah masuk, boleh tapi dengan hati ya. Jadi pas masuk. Nah, setelah masuk, kita yang adabnya kita pakai tutup kepala, nggak usah pakai peci. Maksudnya nggak harus peci aja. Kita ada kain atau sarung atau sorban gini. Itu. Terus pakai sendal alas kaki untuk menjaga dari najis maksudnya. Ya. Apalagi? Nah, gitu ya, baca doa, terus masuk pakai kaki kiri. Terus kita mulai buang air. Adab-adabnya ketika buang air besar atau buang air kecil, posisinya seperti apa? Posisinya pertama penting usahakan tidak berdiri ya. Tapi berdiri kalau kencing haram atau tidak? Tidak. Tingkatannya makruh ya. Makruh. Karena apa? Rasul pernah berdiri. Kalau haram, maka Rasul tidak akan pernah terlihat berdiri ketika waktu kencing. Nah, dalam riwayat ada Rasul pernah berdiri. Ternyata alasannya karena memang ada yang bilang bahwa di bawahnya alasan berdiri itu di bawahnya kotor, di bawahnya banyak najis, sehingga takut kena najis pakaiannya atau badannya, sehingga berdiri Rasul. Ya. Tapi yang paling baik kalau bisa duduk ya duduk. Tapi kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat, ke toilet di pinggir jalan, tidak ada WC duduk, tidak ada WC yang jongkok misalnya, maka yang adanya WC berdiri aja, maka boleh ya, tidak usah protes atau demo ke pengurus toilet atau pengurus masjid, ganti WC, hancurkan, nggak boleh berlebihan. Nah, biasa aja, karena memang berdiri juga tidak sampai ke tingkatan haram. Tapi kalau bisa sambil duduk maksudnya duduknya jongkok ya. Dengan apa? Nah, di sini ada di bidaya kemarin harus menekan ke kaki kiri ya. Kaki kiri. Jadi seperti ini. Kaki kiri ditekan. Nah, ini biar
yang ideal itu seperti ini. Gimana saya biasanya gitu? Itu harap tidak. Nah, kalau ada yang WC duduk di rumahnya orang kaya misalnya. Orang kaya WC-nya WC duduk, gak zaman WC jongkok. Itu haram tidak? Tidak. Tapi yang paling baik itu pasti yang diajarkan Rasul oleh para ulama dicontohkan. Kenapa? Karena itu memudahkan keluarnya air kencing kita atau ya kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Jadi itu catatan sebaiknya atau usahakan harus jangan berhenti, jangan sambil berhenti. Buang air besar, buang air kecil, apalagi buang air besar. Ada yang buang air besar, jadi kebangetan. Paris. Paling anak kecil, kalau anak kecil malu. Jadi seperti itu prakteknya. Jadi kita ditekan kaki kiri, jadi nah, itu kan keluar, ya, keluar airnya, tunggu sampai selesai, kita beres. Nah kita pastikan air itu sudah habis, tunggu. Nah kalau laki-laki dulu ya, laki-laki di sini ada wa antas tabri'a minal bau bit tanah nuhi. Untuk sunnah untuk apa ya, melepaskan atau memastikan bahwa air kencing kita sudah habis dengan berdehem. Tapi berdehemnya ditekannya yang perut, bukan tenggorokan, bukan kayak berdehem buah dahak, tapi yang ditekannya belah situ. Sehingga terasa perut itu nanti kalau berdehem si apa kebuka ya salurannya, nanti kebuka, nanti keluar. Nah, usaha lainnya itu dengan bin wan natri. Natri itu imrorul yad al yusro ala asfalil qadid. Jadi menjalankan jari-jari tangan yang kiri, ya. Maaf ini dakar misalnya. Nah, diperjalankan di bawahnya dakar, agak usah dipencet. Pijit. Pelan aja maksudnya, diperjalankan imror, sekedar berjalan dari ujung dari pangkal ke ujungnya. Nah, berapa kali? 3 kali. Salah saya. 3 kali. Kalau perempuan gimana? Kalau perempuan ketawa. Itu apa? Dari atas, atas alatnya itu. Di atasnya agak ditekan ya. Biasanya pastikan semuanya keluar. Begini. Kalau udah selesai, kita kalau kira-kira masih ada usaha lainnya bisa dengan bungkuk ini. Atau ada juga yang bilang bisa ganti-ganti. Kita bisa ganti ini, bisa ganti kaki yang ditukar ganti lagi. Atau dengan berdiri dan jongkok lagi, harus Pak keluar. Jadi harus betul-betul kita yakin air kencing kita itu sudah habis sampai tetes terakhir. Itu. Terus setelah itu baru kita istinja dengan alat istinja yang sudah kita siapkan. Di sini syarat-syarat yang lain atau ada yang lain kan. Kalau misalnya di luar, kalau sekarang kan sudah enak ada WC khusus. Tapi kalau misalnya kita ada di luar, di padang atau di hutan misalnya, nah kita harus paham bedanya. Misalnya kita kalau tidak di WC, maka harus betul-betul menjauhi tempat yang biasanya dipakai orang kumpul atau dipakai orang lewat. Harus betul-betul menjauh sehingga suara kita kencing, apalagi suara
buang air besar kita itu tidak terdengar. Boro-boro baunya, suaranya aja, usahakan kita tidak terdengar oleh orang lain. Makanya harus menjauh. Kalau dulu kan belum ada WC, belum banyak zaman dulu, sehingga di mana aja, kalau di padang pasir apalagi, jangan sampai kita pas mau ngobrol ternyata ada kotoran orang. Kalau orang dulu kan di mana aja karena belum ada WC, makanya harus ada tempat khusus. Kalau tidak ada WC di rumah masing-masing. Terus, disinilah tidak boleh. Nah, inilah kalau ini sampai ke haram, tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Ini kasusnya ketika di tempat terbuka. Ingat. Jadi tadi posisi kita buang air itu arah ke sana itu jangan sampai arah ke sana, arah depan kita itu adalah arah kiblat. Kalau dalam posisi terbuka, kecuali kalau kita ada di WC yang khusus, ruangan yang tertutup, itu mah boleh. Ya. Tapi kalau kita yang bangun WC-nya, usahakan WC-nya juga disetting supaya tidak menghadap kiblat. Ya. Tapi kalau kita terlanjur misalnya namu ke rumah saudara atau ke rumah teman, terus ternyata WC-nya ngadep kiblat, langsung kita marah-marah sama yang punya rumah. Wah, ini harus dibongkar. Ya, nggak usah seperti itu, karena itu justru orang yang ilmunya belum tidak paham, ilmunya belum luas. Karena apa? Orang yang aturan untuk tidak menghadap kiblat itu di sini dijelaskan fisohro, di ruang terbuka. Waikun tapi sohro pab'an uyunin nadir, menjauhlah dari mata-mata orang-orang yang melihat, dan tutuplah auratmu sebisanya sehingga kita tidak terlihat, aurat kita tidak terlihat. Lalu tidak duduk di tempat orang biasanya ngumpul, bicara ngobrol di situ, lewat situ. Terus jangan kencing juga di ruang atau di air yang diam. Ini kalau misalnya kasusnya, sekali lagi kalau tidak di WC ya, ada air misalnya menggenang. Kalau airnya sedikit, maka tidak boleh kita kencingi. Kalau air sedikit, maka haram hukumnya kita mengencinginya terus. Airnya gimana, kan jadi najis. Kecuali kalau air banyak. Kalau air banyak lebih dari 2 gula, terkena najis, kan tidak najis selama tidak berubah, ya. Tapi makruh kalau airnya diam. Maksud air diam tahu? Yang mengalir, tidak mengalir airnya. Terus jangan juga buang hajat di bawah pohon yang berbuah, meskipun belum berbuah, belum ada buahnya, tapi kita tahu bahwa pohon itu akan rutin berbuah. Tidak boleh. Takutnya pas mau diambil buahnya keinjak tuh punya kita, bahaya. Itu adab. Lalu jangan di tempat yang bolong-bolong. Kan WC bolong, maksudnya ketika di luar WC, maksudnya ada tanah bolong, kalau di hutan, kalau di padang pasir. Karena takutnya di dalamnya ada ular atau kita mendolimi hewan-hewan yang kecil-kecil. Gitu. Dan juga hati-hati terhadap tempat yang keras, maksudnya tanah yang keras, karena takut kalau kita buang air di situ, menembakkan air kita ke sana, kita mantul gitu ya, terpercik lagi. Kalau di WC kan enak ya, sudah ada salurannya. Misalnya kalau di tanah, carilah tanah yang nyerap, tidak keras. Terus hati-hati juga dengan yang anginnya gede, harus tahu arahnya. Takutnya pas kita kencing, angin ke depan, akhirnya balik lagi air kencing kita jadi menajisi celana atau pakaian kita. Nah itu. Nah, setelah kita beres ya, tadi udah
Nah, hukum istinja ini, bagaimana hukum istinja? Sudah dijelaskan ya di kitab Safinah. Hukum istinja ada kalanya wajib, kebanyakan wajib. Ketika apa? Ketika keluar kotoran dari tubuh kita bersifat cair. Ketika bersifat cair. Kalau keras atau kalau padat, tidak lembek, tidak cair, maka hukumnya istinjanya jadi sunat. Kebanyakan kan jarang ada yang tidak cair ya, pasti cair minimal lembek gitu. Nah, jadi gimana? Wajib. Ada juga hukum istinja yang makruh. Kalau kita istinja dari kentut. Kalau misalnya kita kentut, terus kita istinja, nah itu kan makruh. Sebaiknya jangan, karena itu adalah dekat dengan was-was. Lalu ada juga istinja yang mubah. Mubah itu kalau mengalir keringat ke tempat saluran kita buang hajat ya. Kalau kena keringat itu mubah, boleh dibasuh, boleh enggak. Nah, ada juga yang haram. Kalau kita istinja pakai sesuatu yang haram, hasil curian, maka istinjanya jadi haram. Ya. Terus istinja itu alatnya ada dua. Ada berapa? Ada dua. Satu yang umum di kita dengan air. Yang kedua dengan batu. Satu dengan air. Dua dengan batu. Kalau sekarang mungkin sudah jarang atau jarang ditemukan. Kalau di luar, kalau di kota ya, selain di alam terbuka atau di tempat yang masih pedalaman, pelosok, atau di zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya jarang yang pakai batu. Maka banyak yang bertanya, bagaimana kalau pakai tisu? Kita harus tahu hukum-hukumnya, ya. Nah, batu itu tidak hanya batu dohirnya batu saja, tapi ternyata yang serupa dengan batu. Jadi kita sebut lagi, alat istinja, alat bersuci setelah kita buang hajat adalah satu, batu dan serupa batu. Batu dan serupa batu. Yang kedua adalah air. Sudah jelas air. Tentunya airnya yang suci mensucikan. Itu. Nah, di sini disebutkan, saya jelaskan ringkas detailnya. Nah, kalau pakai air sih jelas. Kalau istinja pakai air, kita alirkan air suci mensucikan itu ke tempat keluarnya najis kita, ke tempat keluarnya kotoran sampai bersih. Paham ya? Kalau air sudah bisa. Nah, kalau batu ini ya jarang, jarang orang tahu, atau bersuci pakai tisu misalnya, atau pakai batu dan serupa batu. Nah, terlebih dahulu kita pahami dulu bagaimana hukum atau kedudukannya antara batu dan air. Batu dan air, batu dan serupa batu. Ketika saya menyebut batu berarti dan serupa batu. Batu dan air itu bisa digunakan secara mubah, boleh dua-duanya. Maksudnya itu adalah pilihan, bukan seperti tayamum menggantikan wudu. Kalau tayamum itu hanya boleh berlaku, hanya boleh dilakukan ketika tidak ada air. Ketika tidak ada air. Kalau tidak ada air, sudah diusahakan ada air, sudah diusahakan mencari, atau mungkin karena badan kita tidak boleh kena air karena penyakit. Itu darurat sifatnya, baru kita tayamum, karena itu alternatif atau
cara yang Allah buat, syariat yang Allah turunkan untuk mengganti kalau kita tidak ada air. Kalau ada air boleh tidak tayamum? Tidak boleh. Kalau kita bisa pakai air, tidak boleh tayamum. Selama bisa pakai air, maka pakailah air, tidak tayamum. Tapi kalau istinja itu suka-suka kita, ya. Ada air banyak, meskipun ada air banyak, airnya misalnya 2 bak, baknya besar, gitu. Tetap kalau misalnya kita malas pakai air karena dingin, kita boleh pilih pakai batu saja. Kalau kita tidak mau pakai batu, kita boleh pilih pakai air saja. Itu artinya apa? Pilih. Paham ya? Jadi bedanya antara istinja dengan batu dengan tayamum itu beda. Kalau tayamum karena darurat, kalau istinja dengan batu kita boleh meskipun banyak air. Nah, bahkan dianjurkan di sini disebutkan dianjurkan menggabungkan wajma fil istinja baina isti'malil hajari wal ma'i, ya. Kumpulkanlah dalam ketika istinja kamu itu antara batu dan air. Jelaskanlah dalam fikih dirinci, ya. Jadi derajatnya itu 3. Yang paling baik itu justru kita melaksanakan istinja itu batu dengan air yang pertama, ya. Lalu yang kedua air saja, yang ketiga pakai batu saja. Itu 3 yang paling baik. Jadi yang paling baik berarti kita pakai batu dan air, akan dikumpulkan. Nah, tapi kita harus tahu beda dengan pakai air, suci atau bersuci dengan batu dan serupa batu itu ada syarat-syaratnya. Nah, di kitab Safinah jelas ada berapa? 8 ya, syarat bersuci dengan batu. Tapi kita rinci lagi sesuai yang lebih paham. Kita rinci lagi. Ada ditinjau dari segi alatnya. Pertama kita perhatikan alatnya dulu. Kan tadi sebelum masuk, sebelum kita buang hajat, kita siapkan dulu, pastikan dulu ada alat untuk istinja. Jangan masuk WC ternyata air gak ada, batu nggak ada juga, ya. Akhirnya bingung. Tapi pastikan sudah ada alat untuk istinja. Nah, alatnya ini kalau berupa batu atau serupa batu, pertama harus apa? Padat. Kemarin gitu ya. 1, padat. Berarti tidak boleh cair, encer atau semacamnya. Paham? Harus padat. Yang kedua harus suci. Maka tidak boleh kita bersuci dengan yang najis. Misalnya ada nih padat tapi najis, misalnya kotoran sapi atau kotoran, kalau di Arab kotoran unta yang sudah kering. Dulu kan ada sisanya ya sahabat, menunjukkan bahwa boleh nggak bersuci pakai ini. Ternyata itu adalah kotoran unta, sama Rasul dilarang, ya. Jadi harus suci. Lalu yang ketiga harus bisa menyerap, bisa mengusap. Artinya bisa ada daya serap kepada air. Berarti kalau misalnya botol kaca nyerap tidak? Tidak ya, nggak nyerap. Nah, nggak nyerap. Atau misalnya ini keramik atau dan sejenisnya, nah itu berarti tidak bisa. Tapi harus bisa nyerap. Ya seperti tadi batu pun yang bisa minimal meresap air meskipun sedikit gitu ya, minimal ada daya serapnya. Nah, lalu yang keempat harus kering, tidak boleh basah, harus kering. Jadi cari batunya berarti batu yang kering. Kalau pipis di mana, di hutan misalnya
hujan batunya basah semua, udah aja pakai air, hujan susah pakai batu. Nah terus yang kelima tidak terhormat. Jadi ada 5 kalau dari segi alat. Ya di syarahnya kasih satu saja ya. Tidak terhormat. Tidak terhormat itu ya salah satunya bukan makanan. Ada nih kering, bisa menyerap, padat, ya. Contohnya apa? Roti. Roti tawar kan padat. Terus suci juga ya, nyerap, kering, tapi bisa dipakai bersuci tidak? Nah, tidak boleh, ya, karena apa? Terhormat untuk makan, ya. Nanti kalau kita pakai, kita simpan, kita yang makan, dan teman kita yang datang, wah roti siapa nih? Udah ada selainnya. Nah, itu ya Bang. Dari segi alat seperti itu. Berarti tisu masuk tidak? Nah, masuk ya. Tisunya tapi tisu yang tadi kering, bukan tisu basah. Tisu basah. Ada yang buat tisu nggak? Nggak ada. Ada yang buat? Nah, jadi makanya ada sekarang mah zaman modern mah tisu. Jadi tisu itu adalah hal yang serupa dengan batu. Jadi nggak usah bingung lagi, nggak usah ragu lagi. Misalnya kita ke hotel ya, jangan kelihatan orang pakai jengnya. Kelihatan. Orang snorkeling ya. Ya, kita pakai tisu nggak apa-apa, justru lebih praktis. Nah tadi alat-alatnya sudah jelas. Nah kita langsung ke caranya gimana? Harus benar juga caranya. Kan di sini ada ya, di bidayah itu. Nah ini juga disebutkan antastamila salah satu ahjarin. Jadi harus menggunakan 3 batu. Jadi caranya adalah dengan 3 kali, bukan 3 batu, tapi intinya 3 kali. 3 kali mengusap itu bisa dengan 3 batu atau bisa dengan 1 batu tapi punya 3 sisi. Ya, 3 sisi berbeda yang kita gunakan. Paham? Jadi misalnya kita ambil dulu, siapkan dulu 3 batu, atau ada batunya yang agak besar, ada yang batu yang agak besar dan punya 3 sisi. Jangan gunakan 2 kali satu sisi untuk 1 usapan. Ya, jelas? Itu. Jadi 3 kali 3 batu atau 1 batu 3 sisi. Intinya mah harus 3 kali. Berarti pakai tisu juga, tisunya harus nggak boleh 1 dipakai usap 3 kali. Berarti harus 3. Kita potong. Misalnya ada satu tapi agak besar ya, kita bagi 3. Nah misalnya kita ya. Ini tisu contohnya. Nah, ini berarti ada 3 sobek. Kalau di WC itu ada kan tisu toilet ya. Nah, kita bagi 3. Nah, 3 kita pakai 1 kali udah diusap 1 kali ya. Nah, udah ini nggak boleh dipakai lagi ya. Terus yang kedua 1 kali. Nah, lalu yang ketiga. Atau misalnya buang air besar. Kalau buang air kecil sih insya Allah bersih ya 3 kali. Kalau buang air besar, misalnya begini 1 kali, 2 kali, 3 kali, masih ada. Pas ketiga kali itu masih ada. Lumayan bandel misalnya kotorannya. Kerak. Apa ya? Maka lihat di kitab ya. Lam yasuniko bisalah satin patatimu komsatan. Fa'in lam yahsul al-inqa'u bisalah satin patutimu komsatan au sabatan. Kalau 3 kali belum bersih, maka harus ditambah. Tapi tambahannya tetap harus
ganjil. Jadi 5, kalau 5 udah bersih berarti udah. Kalau ternyata 5 juga masih belum bersih, maka tambah lagi ke 6 tapi udah bersih. Tambah lagi 1 kali untuk sunnah kan ganjil 7 kali belum bersih. Wah ini tambah lagi sampai 9 kali. Jadi intinya kan. Nah, berarti caranya kalau kita simpulkan dan rangkum itu 2. 1 harus 3 kali, nggak boleh kurang dari 3 kali. Ada nggak sih? Ya, mukadzalika tuksihul qadiba fi salasati mawadi'a min ajari, harus 3 kali atau dengan 3 sisi batu atau dengan 3 batu atau dengan yang serupa batu ya. Itu harus 3 kali dan harus bersih. Jadi 2 syarat ini nggak boleh hilang ya. Kalau misalnya 1 kali udah bersih, sudah sah belum masih najis, berarti harus ditambah 3 kali meskipun walaupun dengan 1 kali sudah bersih, karena 3 kali itu jadi syarat. 3 kali dan bersih. Meskipun 1 kali sudah bersih, tapi 1 syarat belum terpenuhi, yaitu harus 3 kali. 3 kali sudah 3 kali tapi belum bersih, maka harus ditambah, karena syarat yang kedua adalah harus sampai bersih. Ukuran bersih kita lihat aja di tisu atau di alat atau batu untuk bersuci kita, ada atau tidak. Kalau kira-kira sudah bersih, ya sudah, ya. Jangan kita sampai kunti sampai dipotong atau gimana. Gak usah secara detail, kan fikih itu paling tinggi don ya. Don. Yakinkan saja, meskipun kita tidak teliti 1 sel kulit itu 1/1 cm. Ya, ketika kira-kira sudah bersih di tisu itu, di alat kita bersuci, ya sudah, ya, selesai. Nah, terus dari sisi tempatnya, tadi dari sisi alatnya, dari sisi tempatnya, dari sisi caranya, cara mengusapnya, dan ketiga dari sisi apa? Tempat najisnya. Tidak keburu pindah najis. Jangan sebelum itu, sebelum najisnya kering kan ya? Harus diusap sebelum najisnya kering. Artian masih basah. Intinya mah harus buru-buru. Jangan habis pipis, kopi dulu habis 1 bungkus. Jalan-jalan dulu ke pasar. Oh iya, tadi saya belum istinja. Istinja pakai batu, habis itu sah tidak? Tidak, karena udah keburu kering. Harus pakai air. Ya. Makanya harus buru-buru sebelum najisnya kering. Lalu kedua, tidak pindah ke tempat lain. Ke tempat lain itu ke tempat selain sekitar tempat keluarnya najis, kotoran itu. Ya. Kalau laki-laki, mohon maaf, tidak keluar dari kepala itu helm itu. Kalau perempuan ya tidak sampai kemana gitu ya, tapi masih ada dalam area kanan kirinya. Ya. Kalau sudah keluar dari sana, kalau sudah pindah, maksudnya keluar dari wilayah kemaluan kita, maka itu tidak bisa pakai batu lagi. Lalu yang ketiga, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Najisnya tidak tercampur dengan sesuatu yang lain, meskipun sesuatu yang suci, misalnya masuk ke wilayah najis itu sesuatu yang lain. Karena yang suci pun kan kalau kena najis jadi mutan najis. Jadi kalau udah campur masuk yang lain, ya barang apapun, maka tidak bisa bersuci dengan batu. Jadi itulah bedanya, kalau bersuci dengan batu ada syarat 8 atau 10 yang detail. Kalau di dalam Safinah kan 8. Kalau di sini ya dijelaskan lagi, diperinci lagi dengan alat itu 5. Berkaitan dengan alat yaitu harus padat,
ketiga menyerap, ya, mengusap najis. Keempat kering. Kelima tidak berkorban. Caranya dua, harus 3 kali dan sampai bersih. Lalu berkaitan dengan tempat, 3. 1. Jangan keburu kering. 2. Tidak pindah ke tempat yang lain. 3. Tidak bercampur dengan sentuh yang lain. Jadi ada 10. Nah, lebih rinci lagi. Terus supaya lebih jelas. Sesudah itu bagaimana? Yang kalau sudah selesai, yang tadi posisi kita masih seperti ini, ya. Nah, baru. Tapi sekali lagi, ini bukan hal yang wajib. Maksudnya kalau ada yang nggak bisa seperti itu, bisa ada kan orang yang obesitas, yang gemuk, yang jongkokannya susah. Ada kan yang nggak bisa jongkok. Islam tidak memberatkan. Makanya tingkatannya tidak sampai wajib juga. Nah, itu adalah secara biologis juga, secara ilmu kedokteran juga itu diakui, ya. Itu memudahkan dan menyehatkan ginjal, mencegah beser. Makanya coba kita amalkan, jangan sampai kelihatan di WC santri ada yang begini. Terus kan ada WC jongkok, ya, seperti itu. Nah, terus setelah itu baru sudah yakin bersih, ya, jangan was-was. Makanya ada sunnah lain. Misalnya kalau dalam bersuci itu kita cepretkan air ke celana atau pakaian kita, ke sarung kita, cepretin air. Ada keterangannya, ya. Cepretin air itu sunnah. Maksudnya apa? Sebetulnya itu supaya kita terhindar dari was-was. Karena kalau kita misalnya habis sholat lihat ada air, oh jangan-jangan keluar lagi kencing misalnya, atau air, jangan-jangan ini air najis. Supaya tidak ada was-was, kita yakini ini air dari hasil sepretan air suci kita, ya. Makanya ada sunnah seperti itu. Nah, sudah itu, ya, kita keluar setelah selesai istinja. Nah, ini doanya, Allahumma tohhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Masya Allah, doanya luar biasa. Dari istinja saja kita didorong berdoa. Yang kemarin doa itu harus jadi dakwah. Doa itu tidak sekedar mantra. Doa itu bukan sekedar mantra, tapi harus menjadi dakwah. Dakwah, ya. Maksudnya apa? Ketika kita berdoa, kita harus paham doa itu maksudnya apa. Misalnya doa habis istinja ini, Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi. Berarti kita di sini berlindung kepada Allah dari sifat munafik. Berarti mendorong kita untuk tahu apa itu sifat-sifat munafik. Kenapa harus berlindung kepada Allah dari sifat-sifat munafik? Kalau sudah tahu, berarti kita berusaha menjauhi, gitu, ya. Jangan hanya sekedar doa. Contoh kan sering dicontohkan, doa makan. Kita makan sampai harus baca wakilan Allah mabarik lana fima razaqtana. Kita yakini dengan doa tersebut itu adalah rezeki dari Allah dan minta keberkahan kepada Allah. Dan setelah itu terakhir kita berlindung dari neraka. Dari doa itu kita terdorong untuk memperhatikan makanan kita, apa halal atau haram. Karena satu suap makanan yang masuk itu bisa jadi sebab masuk surga atau bisa jadi sebab masuk neraka. Kalau haram kan kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh dengan harta yang haram, maka haram juga masuk surga. Naudzubillah, gitu. Maka habis istinja kita berlindung dari sifat munafik. Sebab sifat-sifat munafik itu bersih apa kotor? Kotor. Orang munafik itu orang kotor. Kotor secara batin. Batinnya kotor. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dalam hatinya fi qulubihim maradun. Artinya lisannya mengucap saya beriman, tapi hatinya tidak. Fi qulubihim maradun, dalam hatinya ada penyakit, ada kotoran, ya. Fazadahumullahu marad, dan Allah tambah-tambah penyakit. Nah, kita berlindung.
Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa hasil farji minal fawahish. Dan kita berlindung kepada Allah supaya farji kita ini jangan sangka atau jangan anggap oh belajar Islam mah jorang misalnya jorok, bukan, justru detail. Jangan malu untuk menceritakan ini gitu ya. Bisa kalau misalnya kita punya anak terus kita malu-malu bertanya, atau kita yang jadi anak misalnya yang masih usia antara balik dan tidak atau menunggu balik, kalau terjadi sesuatu dengan maaf yang kita punya ya, kemampuan kita kubur atau dubur, keluar sesuatu head atau keluar mani, ya kita harus bilang konsul ini teh air mani atau bukan, karena itu kaitannya dengan syariat penyelamatan, makanya harus dijelaskan. Tapi jangan juga jadi guyonan gitu ya. Jadi guyonan, jadi karena majelis itu majelis mulia, majelis ilmu itu majelis yang mulia. Jangan kita kotorin dengan kata-kata kotor. Nah itu. Nah, jadi kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi, Allahumma tahhir qalbi, sucikanlah hati saya. Setelah kita mensucikan najis kita berdoa untuk supaya Allah mensucikan hati kita. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi, ya Allah sucikanlah hatiku dari sifat munafik dan jagalah farjiku dari semua perbuatan keji, ya, perbuatan yang kotor. Apa contohnya? Ya berzina, mau zina yang laki-laki dan perempuan, contohnya belum makan nikah pacaran, itu sudah takarubus zina. Apalagi kan sekarang sendiri pun bisa ya, zina sekarang sendiri pun bisa. Di Solo ya sih, apalagi yang sesama jenis. Kita harus beli, jangan sudah tuduh ke orang lain, jangan menghukumi orang jangan. Bisa jadi ya, kalau kita tidak melindungi kepada Allah atau kita merasa bahwa kita sudah kuat iman, suatu saat di sana dihadapkan kita berduaan dengan lawan jenis, terpaksa kuat atau tidak. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, maka tidak akan kuat. Makanya kita juga berlindung kepada Allah dari sifat tersebut. Nah, setelah itu baiknya kita cuci tangan kita. Untuk kalau tangan kita masih ada bau, atau kita habis keluar dari WC salaman dengan orang atau beraktivitas, jangan sengaja. Ada orang yang dia kebanget kentut ditangkap, dioper, bahaya. Itu nggak beradab, tidak beradab. Mengaruh, ada yang dimasukin plastik, ikat, coba buka. Nah, itu tidak beradab. Apalagi kalau kotoran kita, saya atau dipakai jahit, jangan. Soalnya dulu pernah kejadian, ada yang jahil, disuruh minum air seni dia, air kencingnya disuguhin ke barang lain. Dolim, ya, sangat dolim, tidak beradab. Makanya kita belajar kitab ini supaya kita lebih beradab, lebih hati-hati. Ya, di awal saya jelaskan kita ingin dekat dengan Allah, ya, maka lakukan segala sesuatu yang membuat kita dekat, mau yang fardu atau yang sunnah. Nah itu, lalu kita cuci tangan kita, bersihkan, terus bekasnya ya, kalau di WC ini, di WC umum apalagi, di WC sendiri pun ya kita harus jaga kebersihannya, jangan tinggalkan jejak. Buang, bersihkan bekas buang air kita sampai benar-benar bersih tangan kita.
ada sabun ya pakai sabun. Tinggal keluar pakai kaki kanan ya. Kanan terus berdoa yang tadi Allahumma al-ghufranaka alhamdulillah, atau yang biasanya kita dengar alhamdulillahilladzi anfa'ana anil ada wa afani bisa. Soalnya bukan satu riwayat ya, lebih dari satu, banyak. Itu mungkin supaya lebih jelas untuk adab ketika kita berada di sudah jelas ya. Sudah, insyaallah semuanya paham. Atau mau praktek pipis di sini seorang contoh misalnya. Tapi udah gampang lah ya tadi. Takutnya ada yang belum paham adabnya. Jadi kalau ada yang terbaik, lakukanlah yang terbaik. Jangan kita ambil laksanakan yang makruh-makruh. Nah dari sini yang haram itu cuma satu, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ketika buang air, ketika di luar. Yang jelas kita semakin paham ilmu, kita jangan was-was. Kalau sudah punya patokan ilmu, hindari was-was. Tadi masih ada air keluar atau kepercik kayaknya di sarung, akhirnya kita ganti sarung bolak-balik. Akhirnya jadi tidak tenang sholat kita. Nah was-was itu justru dari was-was jangan, teledor juga jangan. Karena Rasul pernah mendengar suara tangisan jeritan seseorang dari dalam kubur, yang ternyata itu adalah salah satu asbabnya tidak benar dalam bersuci. Jadi, salah istinja saja bisa menyebabkan siksa kubur. Karena kan fatal. Kalau istinja tidak bersih, maka sholatnya pun bawa najis, tidak sah. Hanya indahnya Islam, masuk WC dalam WC saja ada aturan. Itu saja ya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.